Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Saro. Saya dari jurusan akuntansi kelas B dengan NIM 921421038. Di video kali ini, saya akan membahas tentang laporan keuangan. Adapun cakupan pembahasan kita di video kali ini, yang pertama ada definisi laporan keuangan, kemudian tujuan dan manfaat laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik penyusunan laporan keuangan, prinsip, keterbatasan, serta elemen dalam laporan keuangan. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu definisi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu siklus akuntansi. Nah, sebagai hasil akhir dari suatu siklus akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi berbagai pihak. Nah, pihak yang dimaksud ini antara lain yang pertama pihak internal, yaitu manajemen, kemudian pihak eksternal seperti investor, kreditur atau lembaga keuangan lainnya, pemerintah, serta masyarakat umum. Kemudian yang kedua ada tujuan dan manfaat laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu informasi dan pertanggungjawaban. Dalam paragraf sak-eta tersebut menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan dari perspektif informasi adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan dari perspektif pertanggungjawaban, tujuan laporan keuangan ini adalah untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Nah, dari perspektif inilah laporan keuangan disebut sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada para pemilik perusahaan. Kemudian manfaat laporan keuangan. Yang pertama, untuk dapat mengetahui bagaimana kemajuan perusahaan tersebut yang dikelola oleh seorang atau beberapa orang manajemen. Yang kedua, ingin melihat cash flow yang terjadi pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, ingin melihat potensi laba mendatang yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Ada asumsi dasar. Yang pertama, basis akuntansi berdasarkan SAK, dan yang kedua asumsi umum. Kita bahas yang pertama. Di sini ada apa saja? Ada basis kas, yaitu pendapatan, laba, maupun beban diakui jika sudah dilakukan pembayaran atau penerimaan. Kemudian ada basis akrual, yaitu pada saat terjadinya transaksi sudah bisa langsung diakui sebagai pendapatan ataupun beban. Kemudian kita bahas yang kedua, yaitu asumsi umum. Di sini ada apa saja? Yang pertama ada kesatuan usaha khusus. Dalam konsepnya, perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Yang kedua, keberlangsungan usaha. Dalam konsep ini dinyatakan bahwa suatu perusahaan harus hidup terus-menerus, dengan kata lain harus berkesinambungan seterusnya. Tapi dengan catatan, kalau perusahaan tersebut didirikan dan kemudian mengganggu kehidupan ataupun habitat di sekitar pabrik, maka hal ini bisa saja ditutup. Yang ketiga ada unit moneter. Kegiatan transaksi ekonomi yang dilakukan perusahaan harus dapat diukur dalam satuan moneter atau dalam nilai rupiah kalau di Indonesia. Contoh misalnya penjualan. Penjualan ini sebesar Rp100.000. Nah, penjualan ini bisa diukur, yaitu nilainya sebesar Rp100.000. Yang keempat, periode waktu. Setiap transaksi ekonomi yang dilakukan perusahaan selama umurnya harus dapat dikelompokkan pada periode-periode tertentu. Contohnya, ada laporan keuangan tahunan, kemudian ada laporan keuangan semesteran, ada laporan keuangan bulanan, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada karakteristik penyusunan laporan keuangan, yaitu ada kualitatif primer dan kualitatif sekunder. Kualitatif primer ini yang pertama relevan, yaitu mempunyai nilai prediksi. Apakah potensi laba semakin tinggi atau rendah untuk masa depan, maka hal ini akan bisa memprediksi laba pada masa depan. Namun,
Jika laba yang diperoleh sekarang tidak bisa memprediksi laba masa depan, maka hal ini dianggap tidak relevan. Kemudian mempunyai nilai umpan balik atau feedback value. Laporan keuangan yang disajikan sekarang harus mempunyai umpan balik, yaitu ada hasil yang akan diperoleh dari laporan tersebut, dan tepat waktu. Akan lebih relevan lagi jika dalam tahun yang sama dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, keandalan, yaitu dapat diverifikasi. Contohnya, mesin 100 juta harus dapat dibuktikan nilai mesin tersebut 100 juta. Namun jika ternyata nilainya itu hanya sekitaran 6 juta, maka hal ini tidak relevan dan tidak dapat dipercaya. Kemudian menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sedapat mungkin, laporan keuangannya handal jika dapat menggambarkan keadaan ekonomi perusahaan tersebut, serta bersifat netral. Laporan keuangan dibuat untuk semua pihak, bukan hanya pada pihak-pihak tertentu saja. Selanjutnya, kualitatif sekunder. Yang pertama, dapat diperbandingkan. Laporan keuangan perusahaan harus dapat diperbandingkan dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Contoh, laporan keuangan Bank BNI dengan Bank Mandiri. Yang kedua, konsisten. Konsisten ini berhubungan dengan penggunaan metode atau nama perkiraan yang sama dari waktu ke waktu. Contoh, misalnya pada tahun 2006, kita menggunakan metode garis lurus, maka seterusnya kita harus menggunakan metode garis lurus tersebut. Atau ketika kita menggunakan nama rekening misalnya gedung, maka seterusnya gedung, tidak boleh jadi bangunan. Mengapa? Hal ini dilakukan karena meminimalisir kesalahan dari pencatatan. Selanjutnya ada prinsip penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, prinsip biaya historis. Prinsip ini digunakan dalam hal penentuan harga perolehan yang disepakati oleh lebih dari satu orang, baik pada aktiva, hutang, modal, dan biaya. Contohnya, jika obligasi diterima sebesar 80 juta, maka akan dicatatkan sebesar harga perolehan, tidak bisa berbeda dari harga perolehan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Dalam prinsip ini, yang mau ditekankan adalah mengenai bagaimana perlakuan waktu serta besarnya nilai yang akan dilaporkan dan dicatatkan. Nah, perlakuan prinsip ini akan mengarahkan kita terhadap pengakuan pendapatan apakah berdasarkan cash basic atau accrual basic. Contohnya, pada konstruksi bangunan, pengakuan pendapatan di sini adalah pada saat bangunan atau per tahap pembangunan. Nah, ini menggunakan accrual basic. Yang ketiga, prinsip memperbandingkan. Prinsip ini akan membandingkan antara pendapatan dengan biaya. Kemudian yang keempat ada prinsip pengungkapan lengkap, di mana prinsip ini menyajikan informasi yang lengkap ke dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, kebijakan, metode, teknik, serta perubahan-perubahan yang terjadi harus diungkapkan dengan catatan yang belum diungkapkan di laporan keuangan. Selanjutnya, keterbatasan dalam laporan keuangan. Yang pertama, keterbatasan umum, yaitu asas manfaat dan biaya. Pada prinsipnya, segala biaya atau pengorbanan yang telah kita keluarkan untuk menghasilkan suatu informasi yang akurat, maka harus selalu kita perhatikan manfaat yang akan dihasilkan dari informasi yang kita peroleh tersebut. Kemudian yang kedua, keterbatasan pengakuan. Di sini ada asas cukup berarti, yaitu dikatakan suatu laporan, fakta, atau elemen dianggap cukup berarti jika adanya dan sifatnya ini akan mempengaruhi dan menyebabkan timbulnya perbedaan dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan lainnya. Kemudian ada asas konservatif. Asas ini dilakukan oleh seorang akuntan dalam menghadapi dua atau lebih alternatif
dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada elemen laporan keuangan. Nah, dalam laporan keuangan ini terdiri dari beberapa laporan yang saling terikat ataupun berkesinambungan antara laporan pertama sampai dengan laporan terakhir. Yang pertama ada laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Baiklah, sekarang kita akan membahas satu persatu elemen dari laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Laporan tersebut menyajikan penghasilan selama satu periode dan beban untuk memperoleh penghasilan tersebut pada periode yang sama. Penghasilan ini meliputi pendapatan dan keuntungan, sedangkan beban meliputi beban itu sendiri dan kerugian. Apa saja manfaat dari laporan ini? Yang pertama, laporan laba rugi merupakan tolak ukur keberhasilan perusahaan, di mana dengan menganalisis laporan laba rugi, para pengguna dapat menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber-sumber ekonomi perusahaan agar berhasil guna dan berdaya guna. Yang kedua, laporan laba rugi merupakan titik pangkal penaksiran keberhasilan perusahaan pada periode berikutnya. Dan yang ketiga adalah laporan laba rugi merupakan media untuk menilai tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau rentabilitas ekonomik atau biasa disebut dengan return on investment. Nah, bentuk penyajian laporan laba rugi ini ada dua. Yang pertama ada bentuk single step. Dalam bentuk ini, penyusunan atau pengelompokan laba rugi tidak mengelompokkan penyajian komponen pendapatan atau biaya baik kegiatan usaha maupun kegiatan di luar usaha. Nah, sedangkan bentuk multiple step ini dalam bentuk penyajiannya dilakukan berdasarkan pengelompokan terhadap pendapatan dan beban yang disusun secara berurut, sehingga dapat dihitung mana laba rugi usaha dan mana laba rugi di luar usaha. Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk single step dan multi step, perhatikan contoh berikut ini. Di sini perusahaan Amerta Clean telah menyajikan data keuangannya. Kemudian dari data ini kita diminta untuk menyusun laporan laba rugi berdasarkan bentuk single step. Nah, bentuknya seperti apa? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah laporan laba rugi Amerta Clean yang telah disusun berdasarkan single step. Seperti yang telah dijelaskan bahwa bentuk penyajiannya itu tidak memisahkan antara mana yang kegiatan usaha dan mana kegiatan yang di luar usaha. Jadi penyusunannya langsung. Untuk penyusunnya, pertama-tama kita harus membuat kop dari laporan seperti biasa. Di sini ada nama perusahaan, laporan laba rugi, serta periode dari transaksi. Kemudian pendapatannya berapa? Di sini ada 77.100.000. Kemudian beban di sini ada beban gaji, elektronik, telepon, bahan bakar, parkir, perlengkapan, beban sewa, serta beban penyusutan kendaraan. Di mana total dari semua beban ini akan menjadi pengurang dari pendapatan. Kemudian didapati hasilnya yaitu Rp27.200.000. Nah, ketika pendapatan ini lebih besar daripada beban, maka yang kita dapatkan adalah laba bersih. Tetapi sebaliknya, jika beban lebih besar daripada pendapatan, maka kita akan mendapatkan rugi bersih. Kita akan membahas tentang laporan perubahan modal. Apa itu laporan perubahan modal? Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi mengenai perubahan modal atau ekuitas perusahaan yang diakibatkan oleh operasi perusahaan serta transaksi dengan pemilik pada satu periode akuntansi tertentu. Nah, kemudian apa saja fungsi dari laporan ini? Secara umum, fungsi dari laporan ini yaitu memberikan informasi mengenai transaksi ekuitas perusahaan. Nah, tujuan utamanya adalah
untuk melihat bagaimana kebijakan suatu perusahaan dalam menggunakan laba. Apakah laba ini digunakan untuk kepentingan operasional atau distribusi dalam bentuk dividen, atau untuk apa laba tersebut digunakan, dan seberapa banyak laba yang sudah digunakan dan masih ditahan. Untuk lebih jelasnya mengenai laporan ini, perhatikan contoh berikut. Berdasarkan soal pada contoh 1.1 serta laporan laba ruginya, kita akan menyusun laporan perubahan modal. Bentuknya seperti apa? Perhatikan gambar berikut. Ini adalah laporan perubahan modal pada perusahaan Amerta Clean. Nah, yang pertama, kita akan mencatat modal awal dari perusahaan ini berapa. Dari data keuangan yang telah diberikan perusahaan Amerta ini, modal awalnya yaitu sebesar Rp34.000.000. Kemudian laba bersih. Nah, laba bersih ini didapatkan dari mana? Laba bersih ini didapatkan dari laporan laba rugi yang sebelumnya telah dibuat, sebesar Rp27.200.000. Selanjutnya, pada data keuangan di sini diketahui ada pengambilan pribadi atau PRIV. Nah, PRIV ini menyebabkan pengurangan terhadap saldo modal perusahaan. Jadi 27.200.000 dikurangi dengan 1 juta sama dengan 26.200.000. Setelah itu, modal awal akan ditambahkan dengan kenaikan modal Amerta apabila mendapatkan kenaikan modal. Tetapi jika mendapatkan penurunan, maka otomatis akan mengurangi saldo modal perusahaan. Next, kita lanjut dengan laporan neraca. Apa itu laporan neraca? Pada dasarnya, laporan neraca adalah bagian dalam laporan finansial yang mencatat informasi terkait aset, kewajiban pembayaran pada pihak terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Dari laporan ini, kita dapat mengetahui kondisi aset, kewajiban, dan modal dalam bisnis kita ke depannya. Semua jenis perusahaan maupun bisnis perlu memiliki atau membuat laporan neraca untuk dapat membantu pengelolaan keuangan dalam perusahaan tersebut, baik perusahaan yang bergerak di bidang jasa, manufaktur, atau yang lainnya. Ketika mereka memiliki neraca, tentu akan mempermudah proses pengelolaan keuangan pada perusahaan tersebut. Bentuk neraca ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bentuk skontro. Neraca skontro biasa disebut dengan neraca bentuk T. Laporan ini menyajikan rekening dalam dua sisi, yaitu kelompok harta atau aktiva di sebelah kiri dan kewajiban serta ekuitas atau pasifa di sebelah kanan. Yang kedua ada neraca bentuk stafel. Apa itu neraca bentuk stafel? Neraca ini biasa disebut dengan neraca bentuk laporan, dikarenakan susunan yang berurutan dari atas ke bawah secara urut. Neraca bentuk laporan ini tersusun secara urut dari kelompok harta atau aktiva paling atas hingga kelompok utang dan modal paling bawah. Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk skontro dan stafel ini, berikut saya sajikan cara pengerjaannya. Nah, di sini ada data keuangan pada Amerta Clean, kemudian dengan menggunakan laporan perubahan modal yang telah dikerjakan sebelumnya, tepatnya pada contoh 1.3, kita diminta untuk membuat laporan neraca menggunakan dua bentuk laporan. Yang pertama bentuk skontro. Nah, ini adalah bentuk laporan neraca dengan bentuk skontro pada Amerta Clean. Di mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bentuk skontro ini penyajiannya ini dalam dua sisi, yaitu kelompok aktiva atau aset dan kelompok pasiva atau kewajiban dan ekuitas. Nah, yang pertama ketika menyusun sebuah laporan, pasti kita akan membuat kop dari laporan itu sendiri. Seperti biasa ada nama perusahaan, kemudian jenis laporan, di sini kan laporan neraca, kemudian periode dari transaksi tersebut.
Kita masuk pada kelompok aktiva. Nah, di perusahaan Amerta Clean, aktivanya ada yang pertama aset lancar, yaitu ada kas, kemudian ada piutang usaha, kemudian ada sewa dibayar di muka, serta perlengkapan. Di mana totalnya ini adalah sebesar 24.350. Kemudian ada aset tetap. Yang pertama ada kendaraan, kemudian ada akumulasi penyusutan kendaraan, di mana akumulasi ini menjadi pengurang dari kendaraan karena akumulasi penyusutan kendaraan ini merupakan nilai penurunan dari kendaraan itu sendiri. Dengan total aset tetap sebesar 72 juta rupiah. Setelah itu kita akan menjumlahkan antara aset lancar dan aset tetap dengan total sebesar 96.350. Itulah total dari aktiva. Kemudian kita lanjut pada kelompok pasiva. Yang pertama ada kewajiban. Di sini ada utang usaha, utang telepon, serta utang gaji. Dengan total kewajiban di perusahaan Amerta Clean ini yaitu sebanyak 36.150.000 rupiah. Selanjutnya ekuitas atau modal dari Tuan Amerta, yaitu sebanyak 60.200.000 rupiah. Nah, mungkin ada yang bertanya, di sini kan modalnya cuma 34 juta. Nah, mengapa di laporan modalnya menjadi 60 juta sekian? Jadi modalnya itu kita ambil dari laporan perubahan modal. Karena di laporan ini modalnya itu sudah dioperasikan baik itu ditambah maupun dikurang sesuai dengan transaksi yang mempengaruhi modal itu sendiri. Jadi, modal akhir yang terdapat pada laporan perubahan modal akan diletakkan pada laporan neraca. Setelah itu kita akan menjumlahkan antara kewajiban dan ekuitas ini dengan total seluruhnya adalah 96.350.000 rupiah. Nah, untuk membuktikan bahwa laporan yang kita buat ini sudah benar, kita menggunakan persamaan akuntansi dasar atau disebut juga persamaan neraca yang merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis. Jadi, antara aktiva dan pasivanya itu balance. Ini juga merupakan salah satu ciri dari laporan keuangan yang baik dan benar. Karena laporan keuangan yang baik dan benar itu adalah laporan yang balance. Tetapi perlu diingat juga bahwa laporan yang balance belum tentu adalah laporan yang benar. Karena mengapa? Karena ketika kita menganalisis kembali transaksi-transaksi sebelumnya, bisa jadi ada salah penaksiran terhadap akun-akun, atau kita pada saat menaksirkan transaksi tersebut, akun yang kita munculkan bisa saja saling bertukaran. Nah, ini kan bentuk kontrol. Lalu bentuk stafelnya bagaimana? Nah, inilah bentuk stafelnya. Pengerjaannya tidak jauh berbeda dari bentuk kontrol. Yang menjadi pembeda dari dua bentuk ini hanya pada bentuk penyajiannya. Kalau bentuk kontrol penyajiannya ada dua sisi, yaitu sebelah kiri ada aktiva dan sebelah kanan ada pasiva. Sedangkan pada bentuk stafel penyajiannya itu tersusun secara berurut dari aktiva atau kelompok aset, kemudian disusul dengan kelompok pasiva atau kewajiban serta modal. Nah, totalnya tetap sama, yaitu kalau di aktiva 96.350, begitu juga pada pasivanya yaitu 96.350. Jadi ingat, pengerjaannya itu tetap sama. Yang membedakan antara stafel dan kontrol ini hanya pada bentuk penyajiannya saja. Lanjut pada laporan arus kas. Definisi laporan arus kas ini terdapat berbagai pandangan dari para ahli. Contohnya dari Arfan Ihsan. Beliau mengungkapkan bahwa cash flow statement adalah laporan arus kas masuk dan arus kas keluar dari suatu perusahaan selama satu periode.
Kemudian yang kedua dari Mursyidi. Beliau mengungkapkan bahwa cash flow statement adalah laporan yang disusun secara sistematis tentang sumber dan penggunaan yang tunai dalam periode tertentu. Dan yang ketiga ada dari Toto Prihadi. Beliau mengungkapkan bahwa cash flow statement adalah laporan yang menggambarkan bagaimana perusahaan mendapatkan dan menggunakan kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dalam suatu periode. Kemudian, apa tujuan dari laporan ini? Yang pertama, menyediakan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas dari suatu entitas selama suatu periode tertentu. Kemudian yang kedua, dapat menginformasikan kepada para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan. Lalu manfaat dari laporan arus kas ini apa? Yang pertama, informasi dalam laporan keuangan arus kas dapat memberikan informasi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Kemudian yang kedua, dari informasi ini dapat dilihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan memenuhi kewajibannya, seperti membayar gaji karyawan. Dan yang ketiga adalah dengan adanya data mengenai dana masuk dan keluar atau kas masuk dan kas keluar, maka laba bersih dapat diketahui sehingga keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur dengan jelas. Selanjutnya, elemen dalam laporan arus kas. Nah, tadi kan sempat disebutkan bahwa ada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, apa itu aktivitas operasi? Aktivitas operasi adalah kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dari semua fungsi yang ada di suatu perusahaan, supaya bisa terlaksana semua sesuai dengan rencana strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, arus kas masuk dari aktivitas operasi ini ada apa saja? Yang pertama ada pendapatan jasa secara tunai, kemudian pendapatan lain-lain secara tunai juga, kemudian penjualan barang dagangan secara tunai, penerimaan pelunasan piutang dari pelanggan, serta retur pembelian yang dilakukan secara tunai. Kemudian arus kas keluar dari aktivitas operasi ini ada apa saja? Yang pertama ada beban usaha seperti gaji, iklan, sewa, dan asuransi. Kemudian ada beban administrasi, beban lain-lain, kemudian pembayaran pajak, pembelian barang dagang, pembelian perlengkapan, retur penjualan, serta pelunasan utang kepada pelanggan. Yang semuanya ini dilakukan secara tunai. Nah, untuk pelunasan utang tersebut hanya pada pelanggan. Tapi ketika melunaskan utang kepada bank, maka itu tidak tergolong dalam aktivitas operasi. Itu tergolong dalam aktivitas yang lain. Yang kedua ada aktivitas investasi. Adalah semua aktivitas perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang dan investasi lain yang tidak termasuk dalam kelompok setara kas. Nah, arus kas masuk di sini. Yang pertama, penjualan aset tetap, baik itu berwujud maupun tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya yang dilakukan secara tunai. Kemudian arus kas masuknya itu adalah penjualan aset tetap, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya yang dilakukan secara tunai. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pendanaan, adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan perusahaan. Nah, arus kas masuknya yang pertama ada setoran modal pemilik, kemudian ada utang bank, dan yang ketiga ada penerbitan saham atau obligasi. Nah, arus kas keluarnya ada apa saja? Yang pertama ada prive, kemudian pelunasan utang kepada bank. Nah, ini tadi kalau pelunasan utang kepada pelanggan kan termasuk pada aktivitas operasi. Nah, kalau pelunasan utang kepada bank masuk pada aktivitas pendanaan. Kemudian yang ketiga ada pembayaran kepada pemegang saham atau obligasi.
Untuk lebih jelasnya mengenai laporan arus kas, di sini saya sudah menyediakan contoh soal serta cara pengerjaannya. Jika perusahaan menggunakan jurnal umum dalam mencatat transaksinya, maka dasar penyusunan laporan arus kas yang kita gunakan adalah yang pertama, buku besar akun kas, dan yang kedua adalah bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini kita gunakan ketika buku besar akun kasnya ini tidak jelas. Sebelum disusun pada laporan arus kasnya, pertama kita harus mengklasifikasikan terlebih dahulu buku besar akun kas ini. Mana yang termasuk dalam kegiatan operasi, mana yang termasuk dalam kegiatan investasi, dan mana yang termasuk dalam kegiatan pendanaan. Nah, seperti yang dilihat di sini sudah diklasifikasikan. Yang pertama itu setoran modal awal, di mana ini termasuk dalam aktivitas pendanaan. Kemudian penerimaan kredit dari bank masuk juga pada pendanaan. Kemudian ada membeli perlengkapan serta membayar gaji, itu masuk pada aktivitas operasi atau operating. Kemudian pengambilan pribadi atau private financing atau termasuk dalam aktivitas pendanaan. Kemudian menerima pendapatan masuk dalam aktivitas operasi. Selanjutnya ada membeli peralatan, ini masuk pada aktivitas investasi. Nah, mengapa pembelian peralatan ini masuk pada investasi sedangkan pembelian perlengkapan masuk pada aktivitas operasi? Nah, dikarenakan perlengkapan ini identik dengan barang habis pakai. Jadi jangka waktu pemakaiannya itu bukan sangat singkat juga, melainkan tidak sepanjang dari penggunaan peralatan. Makanya peralatan ini digolongkan dalam kegiatan investasi. Selanjutnya ada mengembalikan pinjaman kepada bank atau melunasi utangnya atau menyetor utang, masuk pada kegiatan pendanaan juga. Kemudian ada membayar sewa serta menerima piutang, itu masuk pada kegiatan operasi. Setelah kita mengklasifikasikan seperti ini, selanjutnya kita akan menyusunnya dalam laporan arus kas. Nah, ini adalah bentuk laporan arus kas dari transaksi yang sudah kita klasifikasikan tadi. Nah, untuk membuat laporan ini, pertama kita akan membuat scope ataupun judul dari laporan tersebut. Seperti biasa, ada nama perusahaan, kemudian jenis laporannya, serta periode dari transaksi tersebut. Nah, kita mulai menyusunnya dari yang pertama, yaitu arus kas aktivitas operasi. Ada apa saja? Yang pertama ada membeli perlengkapan. Namanya membeli pasti akan mengurangi saldo kas. Begitu juga dengan transaksi yang kedua, yaitu membayar beban gaji, akan mengurangi saldo kas. Kemudian di sini ada menerima pendapatan. Kemudian ada membayar sewa, sama juga akan mengurangi saldo akun kas. Dan yang terakhir ada menerima piutang. Di sini menerima piutang dan pendapatan akan menambah saldo kas. Dengan total dari keseluruhan aktivitas operasi ini sebesar 3 juta. Nah, selanjutnya aktivitas yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi, yaitu membeli peralatan. Nah, namanya membeli pasti akan mengurangi saldo kas. Jadi total dari aktivitas investasi ini yaitu min 1 juta. Kemudian kita lanjut pada aktivitas yang ketiga, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama ada setoran modal awal, pasti menambah saldo kas. Begitu pula dengan penerimaan kredit dari bank atau pinjaman. Kemudian yang ketiga ada pengambilan pribadi yang sudah tentunya akan mengurangi saldo kas karena pemilik perusahaan ini mengambil uang kas dari perusahaan tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadinya.
Kemudian yang terakhir ada mengembalikan pinjaman bank atau perusahaan menyetorkan utang kepada bank tersebut. Dengan total keseluruhan dari aktivitas pendanaan ini sebesar Rp33.500.000. Setelah itu kita akan mentotalkan dari ketiga aktivitas ini, mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dengan total sebanyak Rp35.500.000. Inilah yang disebut dengan arus kas bersih. Nah, untuk membuktikan laporan arus kas yang kita buat ini sudah benar, hasil akhir dari laporan tersebut sama dengan hasil akhir pada buku besar akun kas atau saldo akhir dari akun kas ini sendiri, yaitu Rp35.500.000. Selanjutnya, elemen yang terakhir dari laporan keuangan yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar tersedia tambahan informasi kepada pembaca. Adapun fungsi lain dari catatan ini adalah membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan, sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi keuangan sebuah perusahaan. Bukan hanya itu saja, melalui catatan ini perusahaan bisa menyajikan informasi tentang hutang piutang, keberlangsungan usaha, kewajiban kontingensi, dan informasi kontekstual lainnya. Adapun cara pembuatan dari catatan atas laporan keuangan ini, yang pertama, kita harus memperhatikan struktur. Nah, struktur catatan laporan keuangan yang pertama itu ada gambaran umum perusahaan. Nah, struktur ini berisi tentang beberapa informasi pendirian perusahaan. Contohnya seperti nomor dan tanggal akta pendirian, riwayat ringkas perusahaan, lokasi kegiatan, bidang usaha utama perusahaan, serta tanggal mulainya beroperasi perusahaan. Ada juga informasi tentang direksi, komisaris, karyawan, serta struktur perusahaan dan anak perusahaan. Kemudian yang kedua, kita harus membuat penerapan pernyataan dan interpretasi SAK yang sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu. Yang ketiga, kebijakan akuntansi penting, di mana pada bagian catatan informasi ini harus tertulis dasar penyusunan, kepatuhan terhadap SAK, aset tetap, piutang usaha, dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir adalah informasi tambahan dalam pos yang disajikan, di mana catatan atas laporan keuangan juga berisi tentang informasi tambahan dalam pos yang sudah tersajikan. Contohnya, di dalam catatan atas laporan keuangan tersebut terdiri dari yang pertama ada penjelasan perusahaan, kemudian ada kebijakan akuntansi, kebijakan standar akuntansi keuangan, informasi kebijakan fiskal atau keuangan, ikhtisar pencapaian kinerja, serta penggunaan dari laporan keuangan tersebut. Itulah pembahasan dari elemen yang terakhir dalam laporan keuangan. Itulah serangkaian pembahasan dari laporan keuangan, di mana 5 jenis laporan keuangan atau elemen dalam laporan keuangan yang telah dijelaskan adalah saling terkait antara satu sama lain. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, pengucapan, dan tulisan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.